Halo semuanya and welcome back to my channel. Pada video saya hari ini, saya akan mereview produk terbaru dari Apple, yaitu Apple HomePod generasi kedua yang diluncurkan Apple awal bulan ini. Buat kalian yang saat ini tidak menggunakan ekosistem Apple, sebaiknya di skip saja video saya hari ini karena smart speaker ini tidak dapat digunakan di luar ekosistem Apple. Tanpa berlama-lama, mari kita dengarkan perbandingan suara dari HomePod ini dibandingkan dengan suara speaker dari beberapa produk Apple lain yang mungkin kalian miliki. Jadi bisa menjadi perbandingan seberapa lebih keras dan lebih detail suara dari HomePod ini. Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on. Till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Oke, jadi secara umum impresi saya terhadap smart speaker terbaru ini terus terang saya kecewa ya. Hal ini mungkin disebabkan karena ekspektasi saya sudah terlalu tinggi. Karena pada saat saya mereview HomePod mini ini luar biasa bagus suaranya. Dengan ukuran yang jauh lebih kecil, HomePod mini ini suaranya jauh lebih nyanyi dibandingkan dengan HomePod generasi yang kedua ini. Walaupun power suaranya lebih kecil. Suara yang dihasilkan HomePod ini karakternya ngebass. Untuk volume suara tentu saja jauh lebih keras dari yang mini. Mungkin sekitar 4 kali lebih keras. Akan tetapi untuk suara high frekuensinya kurang terasa premium. Karakter suara premiumnya itu hanya ada di frekuensi rendah, di suara bass. Sedangkan untuk mid dan high-nya itu biasa banget. Berbeda dengan di HomePod mini, suara mid high-nya ini terasa sangat premium, tetapi low-nya nggak ada sama sekali. Akhirnya saya penasaran dan menggabungkan keduanya, dan ternyata benar dengan digabungkan kedua speaker ini suaranya menjadi saling melengkapi. Tetapi kesulitannya kita harus mencari sweet point dari volume masing-masing speaker. Dan juga mencari penempatan yang pas agar suaranya bisa saling melengkapi. Hold me close till I
Untuk selanjutnya, kita akan bahas bentuk dan ukuran dari HomePod ini. Impresi pertama datang dari bobotnya yang walaupun bentuknya terlihat kecil, tetapi terasa berat. Bobotnya ini sekitar 2,3 kg, 200 gram lebih ringan dari generasi yang pertama. Untuk ukurannya, tingginya ini 16,8 cm dan lebarnya 14,2 cm. Jadi ukurannya sama dengan yang generasi pertama, hanya selisih sekitar 2 mm saja lebarnya. Dibandingkan dengan yang generasi pertama, yang paling terlihat berbeda di bagian atas display dari HomePod ini, di mana di sebelumnya tidak full LED-nya dan di yang kedua ini sudah full LED-nya. Lalu yang kedua di bagian bawah, di mana yang kedua ini rata, berbeda di sebelumnya dia cekung ke dalam. Untuk colokan kabelnya, yang generasi kedua ini juga bisa dilepas dengan kita mendapatkan warna kabel yang sewarna dengan warna speakernya. Untuk driver alias speaker, di HomePod generasi kedua ini totalnya ada 6 buah speaker, 1 subwoofer, dan 5 tweeter. Berkurang 2 tweeter dari versi sebelumnya. Untuk woofernya berukuran 10 cm, yang ini masih sama dengan yang dulu. Selain itu HomePod ini mic-nya cuma ada 4. Lagi-lagi juga berkurang 2 buah dari versi sebelumnya yang ada 6 buah. Dengan berkurangnya mic dan tweeter, inilah yang menyebabkan beratnya 200 gram lebih ringan di generasi sebelumnya. Selanjutnya untuk konektivitas, HomePod ini menggunakan WiFi generasi keempat. Lagi-lagi mundur dari yang lama yang sudah menggunakan WiFi kelima. Dia juga ada Bluetooth 5 dan sudah ada ultra wideband yang tidak ada di seri sebelumnya. Prosesornya ini menggunakan Apple S7 sama dengan yang dipakai di Apple Watch seri ke-7. Sensor-sensor di smart speaker ini juga bertambah banyak. Sekarang dia sudah ada humidity dan temperature sensor. Selain itu, dia juga sudah ada sound recognition untuk mendeteksi suara alarm kebakaran dan alarm karbon monoksida yang notifikasinya akan dikirim ke iPhone dan iPad. Dan juga di sini sudah ada accelerometer. Sebenarnya buat apa ya ada accelerometer sensor di dalam HomePod ini? Mungkin karena sudah embed di dalam chip Apple S7. Secara keseluruhan bisa dibilang spek dan fiturnya mirip dengan HomePod mini. Kedua speaker ini personal asistennya menggunakan Siri. Biasanya Siri HomePod saya pakai untuk membuat timer ataupun alarm. Selain itu, Siri juga bisa digunakan untuk mengetahui temperatur ruangan, memainkan lagu yang kita inginkan, mencari HP kita, dan juga kalau tersambung ke Smart Home Apps, dia bisa kita suruh untuk mematikan lampu dan juga mengunci pintu. Dengan Apple Home Apps, kita juga bisa melakukan intercom ke seluruh HomePod yang kita miliki. Untuk di setiap pembelian HomePod, kita juga akan mendapatkan free subscription Apple Music selama 6 bulan. Yang kalau dihitung-hitung sekitar 500 ribuan. Tapi kalau subscription-nya sudah ada, dia tidak muncul untuk free subscription-nya. Menurut saya pribadi, HomePod ini antara harga dan performance-nya kurang oke. Buat kalian yang mencari wireless speaker, saya sarankan ambil Harman Kardon Onyx ataupun Harman Kardon Aura generasi yang terbaru. Selain harganya itu lebih murah, suaranya juga jauh lebih nyanyi kalau menurut saya pribadi. Kalau kalian butuh home assistant dan hanya untuk membuat ambience lagu di ruangan, saran saya lebih baik ambil HomePod mini ini. Dan hanya membeli HomePod generasi kedua ini kalau kalian sudah memiliki HomePod mini. Sekian video dari saya hari ini. Klik like apabila kalian menganggap video ini bermanfaat, dan klik subscribe serta tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan update video dari saya selanjutnya. Bye bye.